Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, buat kalian yang kemarin minta buat home tour di tempat saya, kali ini saya coba deh buat home tour rumah saya yang sudah dihuni sekitar hampir 4 tahun. Dan konsepnya ini juga mix ya, campuran. Ada tropis, ada minimalis, dan juga ada beberapa unsur industrialnya. Sekarang kita ngobrol yuk sama partner saya bangun rumah ini. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak Rizky. Halo Kak Dia, apa kabarnya nih? Baik-baik, selamat datang di Yoi House. Ya, tetangga gimana? Barusan udah kenalan sama Kak Dia, Bu Dia. Terus siapa panggilannya? Dia aja dia. Oh iya, kita panggil Dia. Dia ini adalah partner saya bangun rumah di belakang kita ini. Yoi House ya namanya? Iya, betul. Kenapa namanya Yoi House? Sebenarnya jadi Yoi itu dari bahasa Jepang, artinya kayak menyenangkan, nyaman. Jadi harapannya ini jadi rumah yang menyenangkan dan nyaman buat penghuninya dan siapa aja yang masuk ke dalam sini. Amin. Gitu. Oke, kalau dari rumahnya punya luas tanah berapa? Luas bangunan berapa nih? Kalau lahannya ini lebar 7, panjang ke belakang 24, tapi di belakang tuh ada bagian yang nggak simetris gitu, jadi total luas lahannya 169 meter persegi. Kalau luas bangunan 2 lantai di 120 meter persegi kurang lebih. Oke, ada desain tertentu atau konsep tertentu mungkin dari rumahnya? Mix ya kayaknya. Jadi kan awalnya kita pengen kayak industrial gitu, cuman kalau nanti bisa dilihat di dalam itu lebih kental di lantai 1. Sementara kalau di lantai 2-nya itu kita cenderung minimalis ya. Sementara kalau di bagian luar ada tropis-tropisnya, jadi ya campur-campur sih. Jadi ini rumah pertama, mungkin nanti kelihatan lah banyak kekurangan di sana sini. Jadi kita benar-benar masih explore nih. Kayak di bagian depan. Ini tadinya nggak pakai kanopi kita ya? Betul, tadinya belum kayak gitu aja, tapi ternyata panas banget ya. Karena kebetulan ini rumahnya hadap barat daya kalau nggak salah. Jadi kalau siang menjelang sore tuh mataharinya full banget. Akhirnya kita pasang kanopi kayak gini. Dan lumayan mengurangi sih. Iya, lumayan mengurangi. Walaupun di bagian sini ada part yang kita bikin lebih transparan. Yang ini pakai translucent gitu ya tetangga. Jadi nggak full transparan, cuma cahaya masih masuk 80% seperti itu. Dan nggak terlalu terik. Dan ini dia pakai materialnya baja WF untuk tiang struktur utamanya, dan untuk kanopinya dia pakai material UPVC. Rangkanya pakai rangka baja holo. Di sini juga kita pakai talang air, pakai bikin juga nih dari holonya, jadi hampir nyatu ya, cuma udah ada ngelupas-ngelupas faktor U. Oke, bagian depan carport bisa 2 mobil. Betul, bisa 2 mobil sama ya motor, kalau dipas-pasin 4 deh kayaknya. Nah ini kalau diperhatiin ada part yang beda, ini kayak buat jalur pedestriannya gitu lah, misalnya lagi full mobilnya, jadi pejalan kaki atau motor masuknya lewat jalur yang ini. Iya, penutup lantai pakai konkrit atau pakai konblok gitu. Untuk di sininya pakai glass block untuk pedestriannya. Nah, ini tadi juga revisi ya. Oh, di sini bisa kalian lihat udah hijau ya. Dulu kalau kalian ngikutin video-video saya bangun rumah ini mungkin ngelihat juga waktu saya nanam rumput. Sekarang udah hijau. Ya, sama yang penting ada 1 pohon besar ini buat biar nggak terlalu panas, terutama di kamar atas kayak gitu. Ada tanaman apa aja di sini? Di tembok ada dolar, ini dolar yang besar. Kadang kan teman-teman nanya kalau nanam dolar kayak ngerusak tembok gak sih? Kalau menurut aku sih enggak. Jadi kadang orang khawatir sama akarnya ya. Tapi ini kalau dilepas tuh dia ngeletek itu tuh. Jadi nggak ngaruh ke temboknya. Terus ini karena lagi musim hujan jadi kayak lumut-lumut tumbuh segala macem. Campur-campur sih. Iya, ada apa ini? Lotus. Iya. Terus itu ada yang nempel-nempel ke bangunan rumah gimana tuh? Itu tanaman dari rumah orang tua. Sebenarnya kita tanam di pot, cuman kayak lama-lama dia merambat sendiri dan nggak apa-apa lah, lucu juga kok gitu. Dan ada bagian yang waktu itu udah sempat lepas akarnya, ya gitu, jadi berbekas di tembok. Tapi dia nggak yang bikin tembok bolong gitu loh. Nah ini nih bekasnya tuh. Kita benar-benar trial ya tetangga. Jadi bisa kalian lihat sebelum kalian memutuskan untuk pakai tanaman rambat di rumah. Nah ini hasilnya. Jadi masih aman sih kalau misalnya masih ingin looknya tampil seperti ini. Iya. Beda-beda sih ya, kan kadang ada teman-teman yang juga pengen rapih gitu tamannya, atau se-clean itu rumahnya. Kalau
kami kayaknya pengen ya udahlah begini nggak apa-apa kayak Ya, gitu. betul. Ini ada unsur alaminya, ada ya unsur manusianya di sini pakai cat, kemudian ada unsur alami lagi dari batu andesit yang sisaan ini. Yang belum dipindahin karena berat. Belum dipindahin karena berat dan kita belum tahu ini mau dipakai buat apa lagi nanti. Betul. Nah, ini ada space dikit nih apa nih? Ini bagian dari teras. Kadang kan sekarang nggak banyak juga ya rumah yang ada teras gitu. Kalaupun ada kecil atau gimana. Tapi menurut aku ini jadi salah satu bagian yang enak sih. Karena kalau lagi ada saudara datang, ada teman datang, ini jadi kayak ekstensi ruang buat ngobrol-ngobrol. Oke. Apalagi di bagian teras ini kan kita bikin ala-ala kafe ya. Ide kamu waktu itu. Enggak sih, ala-ala warteg. Tapi ini lucu banget sih. Jadi apalagi pas kita baru pindah ke sini di deket rumah kita kan juga banyak pembangunan. Jadi kayak ada mandor, Mbak bisa pesan kopi. Ini saya nggak pesen, saya nggak jualan. Tapi kalau Bapak mau saya bikinin kayak gitu. Ya jadi siap-siap aja kalau bikin konsep seperti ini di rumah. Apalagi di bagian depan tadi kita lihat sama-sama nggak ada pagernya ya. Jadi memang terbuka itu di rumah kita. Betul. Dan teras ini tadi bisa juga buat kumpul-kumpul saudara-saudara, kumpul tamu gitu ya. Penerimaan tamu juga mungkin? Penerimaan tamu iya, yang mungkin kayak nggak langsung masuk ke dalam rumah ya gitu. Kayak cuman sekedar mau ngasih undangan kegiatan atau apa gitu bisa di sini. Oke. Ini mejanya suka ditanyain juga sih sama teman-teman kayak tinggi apa segala macam. Tapi aku agak lupa ya. Ya sama, lupa. Kayaknya sekitar 120 kalau nggak salah tingginya. Intinya kalau kayak Nggak sampai ya? Nggak sampai. Masih pas lah segini. Iya, dan ini model yang permanen dia. Jadi pakai hollow di bawah, sementara atasnya ini pakai kayu solid ya. Kamper. Dan untuk kursinya pakai Jati ini. jati ya? Jati. Oke, ini custom Custom. kita. Custom. Kenapa 3? Karena sesuai nama ukuran ini sih. Sama kalau 4 kayaknya over dan ada ini juga kan, bangku tambahan. Oke. Kayak gitu. Cakep. Mau bujur rumah sendiri. Iya. Nggak, sebenarnya nggak, ya terserah kalian lah. Kayak gimana. Jadi Paling ini sih sama jendela depan sebesar ini. Kalau buat aku ya kebetulan kan yang sering pakai di dapur, lucu juga. Walaupun kadang kalau buat yang berhijab kayak harus pakai jilbab biar nggak kelihatan dari luar atau kita bisa tutup tirainya. Cuman enaknya kayak bisa sambil ngeliat ada apa di luar atau ada siapa yang datang. ya, jadi emang waktu kita bikin ini masih lumayan jarang ya yang memposisikan dapur di bagian depan rumah, apalagi yang seterbuka ini tetangga, dan ini nanti bisa kita lihat mekanismenya bisa dibuka ke atas. Ini juga semangatnya kenapa dapurnya di depan, ya karena kalau ada tamu pengen langsung saling berbagi, bisa gampang ngoper makanannya. Kalau misalnya ada anak-anak main di depan, ngawasinnya juga gampang kalau sambil masak-masak gitu. Betul. Oke, di sini kenapa nih kita akhirnya memutuskan mengekspos jalur-jalur kabel begini, terus ini juga nggak di plafon. Kenapa waktu itu ya? Karena awalnya kan kita mau yang industrial gitu kan, konsepnya kayak serba expose, makanya di bagian depan ini ibaratnya kayak fasad yang jadi identitas si rumah gitu. Makanya ini bata diekspos, Oh iya, benar, terus di sisi sebelah situ semennya diekspos, sebelah sini tapi ada yang kita cat ya. Sering banget yang nyangka rumah belum jadi atau apa, termasuk saudara-saudara kan. Tapi ya udahlah fine aja. Toh setelah 4 tahun alhamdulillah masih aman gitu. Iya. Walaupun kalau diperhatiin ada beberapa hal yang harus diterima ya teman-teman, kayak misalnya kayak ada lumut. Oh iya. Ini area yang lembab karena memang ada jalur air di situ. Pernah aku coba semprot kayak pakai anti lumut gitu, tumbuh lagi, jadi ya udahlah. Karena memang itu jalur lembab, di baliknya itu ada pipa air. Memang apalagi kalau habis hujan airnya kan jadi dingin. Nah, itu jadilah seperti itu. Dan ini juga bisa tetangga online lihat dari awal ini kita nggak apa-apain. Nggak ada treatment khusus kecuali kita pesen tukangnya kalau ini mau kita expose. Bata biasa nih, bata yang ada di toko bangunan, jadi kita nggak pilih yang bata expose, nggak pilih bata jumbo, ukuran yang ada di material kita pakai seperti ini. Ini treatmentnya cuma di coating di awal, abis itu belum pernah kita coating lagi ya? Iya, belum pernah. Begitu juga dengan bondek-bondek ini nih, belum pernah di treatment sama sekali, cuma dibersihin aja kalau ada sarang-sarang laba-laba, kecuali mungkin tetangga online lihat di sana ada kertas tuh apa? Kertas itu karena suka jadi sarang burung. Jadi kalau kita nggak tutupin itu, sebenarnya kita nggak terganggu sama sarang burungnya, cuman kotorannya. Jadi kadang pagi-pagi banyak kecil-kecil kotoran, makanya ditutup sih. Kita tutup supaya nggak nyarang di situ. Tapi gantinya mereka jadi nyarang di sini deh. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah itu ada bekas sarangnya kan, ada yang keluar-keluar gitu, rumput-rumput kering. Paling kalau pagi nyapuin aja di sini.
Nah, Gitu. ini kemudian jalur listrik tadi gimana nih? Ini agak kurang rapih ya sebenarnya. Ini nih bekas jalur internet, Bekas jalur cuma karena internet. internetnya kita udah nggak pakai, akhirnya diputus. Tapi memang gitu-gitu Kabelnya nggak diambil, nggak pernah diambil gitu. ya. Mungkin ada cost yang harus dibayarkan. Mereka harus keluar cost lagi kalau harus narik kabel lagi gitu. Jadi ya dibiarin aja begitu. Nah, di sini biasanya kalau aku lihat di rumah-rumah tetanggaannya suka ditutup kan box Iya, MCB. iya, Nah, ini iya. kenapa waktu itu kita nggak ditutup ya? Sebenarnya aku sempat pengen minta ditutup juga sih, tapi lama-lama udahlah nggak apa-apa. Iya, iya. Dan kalau dilihat bentuknya masih simple, minimalis juga box MCB-nya, jadi ya fine lah. Gitu. Iya sih, karena kenapa waktu itu aku minta jangan ditutup karena memang aku udah pilih yang buat diekspos karena ini udah bagus, harganya juga lain, Oke, jadi oke. ngapain ditutupin lagi? Iya, iya, iya. Dan selain bagus bentuknya juga dia fungsional ya. Nih bisa dibuka seperti ini. Ya. Tuh dalamnya Nah, rapi. ini sangat membantu sih menurut aku, ini dari sudut pandang istri ya. Misalnya suami lagi keluar kota atau apa, dengan MCB yang kayak gini ditulisin keterangannya nih bagian apa, itu membantu banget. Jadi misalnya ada yang listriknya turun atau apa bisa dicek langsung di sini. Sama di rumah ini kan kita pisah ya MCB-nya, kita lantai bagi 1 dua. sendiri, MCB lantai 2 sendiri, itu juga membantu sih. Iya, iya. Kita pisah jalur kelistrikannya, jadi di bawah ini ada satu, nanti di atas ada sendiri. Jadi kalau kita butuh maintenance di bawah sini, nggak perlu lagi khawatir yang di atas masih tetap bisa nyalain AC, nyalain listrik segala macam. Dan ini selain dibagi lantai juga MCB-nya udah kita bagi-bagi per grup nih. Kita udah handle, kita udah bagi, maksud saya buat misalnya dapur, living, kamar kerja. Jadi itu masing-masing satu. Selain MCB, di sini saya juga pakai RCBO namanya. Jadi ini RCBO ini Yang hitam itu ya? nah, ini yang dua nih. Nah, ini fungsinya buat lebih advance daripada MCB. Jadi dia adalah gabungan antara MCB dan RCCB. Jadi lebih ke faktor safety gitu. Dia faktor safety-nya misalnya ada kebocoran arus listrik, nanti dia akan otomatis mati. Jadi memang dia dirancang supaya kelistrikan di rumah tuh lebih aman lagi gitu. Oh, aku pernah lihat sih waktu itu konten salah satu temen akun rumah juga, kayak dia nge-share soal kesetrum pas lagi pegang head shower. Jadi dia mau, ya itu agak serem sih, aku pas baca juga ternyata lumayan panjang. Dan setelah, jadi dia mau pakai kamar mandi, dia pegang head shower kesetrum. Padahal kan kok bisa head shower kan nggak ada listrik atau apa-apanya. Nah ternyata setelah dicek itu ada arus listrik yang bocor di air. Itu agak serem sih. Pokoknya ngalir. Jadi singkatnya akhirnya dia pasang RCBO juga buat menghindari itu. Jadi ternyata ada salah satu titik listrik yang bocor sampai ngalir, kan bisa menghantarkan listrik juga kan air, makanya dia pakai RCBO itu. Iya. Jadi memang penting banget ya ini fungsi RCBO di rumah tetangga untuk mencegah ya, namanya kelistrikan, kita sebaiknya mencegah. Jadi mendingan langsung disiapin sebaik mungkin dari awal. Karena ada worst case-nya itu tadi ya, berbahaya buat penghuninya, entah bisa kesetrum atau merusak elektronik atau bahkan bisa ya meluluh lantakan atau membakar atau terjadi kebakaran di rumah, dan kita semua Jangan sampai. pasti nggak mau hal itu kejadian ya tetangga. Nah ini dia tetangga, MCB dan 2 RCBO buat di lantai 1. Jadi kalau di rumah kami itu kita pakai MCB dan RCBO Domai dari Schneider Electric. Jadi memang merek yang udah lama lah kita kenal dan udah ketahuan kualitasnya. Iya. Ini tuh ibarat investasi jangka panjang tahu. Schneider Electric kita udah tahu lah ya kualitasnya, awet, bagus. Iya sih, kalau listrik aman dan otomatis pasti di rumah jadi nyaman juga. Benar. Pastiin juga nih tetangga, pemasangannya dilakukan sama teknisi listrik yang bersertifikat ya. Jangan lupa pakai produk MCB sama RCBO Domai Schneider Electric yang bersertifikasi SNI. Pastiin juga yang asli, yang melindungi. Tetangga juga bisa dapetin di official store Schneider Electric di Tokopedia. Nah, itu dia tadi pesan sponsornya. Sekarang kita bahas rumahnya lagi. Ini home tour sampai sini aja. Enggak. Kita Sampai bahas dalam. rumahnya. Kita Oke. home tour beneran. Kita lihat ya dalamnya. Nah, ini ada Oh, cerita iya. menarik juga nih, pintu-pintu. Gimana ceritanya? Pintu sebenarnya kita awalnya bukan pintu gini ya. Ya. Tapi pintu yang frame-nya besi, di bagian tengah-tengahnya ini ada besi juga. Sampai akhirnya suatu hari kita butuh sistem pengunci yang
otomatis door lock. gitu, smart door, dan akhirnya kita ganti kayak gitu lah. Iya, gitu. iya. Awalnya kita pakai besi rangkanya, kemudian di tengahnya kayu. Seperti saya bilang di awal tadi, kita memang explore, bener-bener kita cobain yang nggak umum, kayak itu tadi jendela besi, orang-orang pakai kayu, pakai aluminium, kita pakai besi. Kemudian ini kusennya pakai besi. Tapi ditambahin list kayu, Nah. karena pintu utamanya kayu, jadi biar dia bisa rapet. dan mempermanis juga sih. Iya, menurut aku. betul. Oke, sekarang kita lihat dalamnya yuk. Ayo masuk. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Nah ini masuk langsung ketemu dapur. Ya, inilah yang kita bilang Iya. tim dapur depan. Jadi gimana waktu itu ini ceritanya? Ceritanya ini sebenarnya aneh nggak sih dapur di depan awalnya kayak gitu. Tapi di satu sisi ada kebutuhan juga. Waktu di rumah ibu, rumah orang tua dulu kan kayak dapur di belakang. Sementara anak-anak main di tengah atau di depan itu nggak bisa ngawasin sama sekali. Sekarang dengan dapur di depan gini menurut aku ringkes banget sih. Jadi kayak bisa prepare masakan, bisa ngobrol sama keluarga, bisa ngeliat anak-anak lagi aktivitas, jadi segalanya bisa langsung. Termasuk kalau ada tamu atau ada teman-teman datang, kayak kita nggak tertinggal gitu loh, nggak terisolasi kan kadang di dapur sendirian. Nah ini malah ketinggalan obrolan. Bener. Ya dapurnya imut-imut aja. Tadi kita pakai kompor yang model vertikal gitu, horizontal maksud saya, horizontal. Tapi kemudian merasa karena dapurnya kecil makan tempat deh, akhirnya kita ganti yang vertikal kayak gitu. Kompor kecil, sink juga kecil, 1 bowl, pokoknya peralatannya kecil-kecil. Tadi pakai 2 ya? Iya, sinknya tadi kita 2, beneran makan tempat, jadi nggak ada area preparationnya sangat sempit gitu. Iya, dan bener-bener ini rumah kita kecil banget tetangga, jadi kalau misalnya ini kan rumahnya open plan ya. Dari ujung tembok ini sampai tembok sana lagi bangunan itu nggak sampai 9 meter ya. Kalau ini paling kayak 2 meteran lah. Iya, ini sekitar 235 atau 240 nih. Sama juga nih. Kalau kalian suka nanya jendelanya berapa, itu 235 kesananya. Untuk tingginya itu 50 cm. Seingat saya. Oke, Pak, aku mau cerita ini sih. Jadi dapur ini juga kita nggak langsung begini. Kayak baru rapih di tahun ketiga mungkin ya, sama di tahun sekarang ini belum lama. Jadi nggak apa-apa banget kok kalau bangun rumah tuh berproses, nggak harus langsung jadi. Tapi kalau teman-teman ada rezekinya langsung ya nggak apa-apa juga, gitu. Iya. Nah, kalau top table pakai apa nih top table? Apa sih tuh, granite tile atau homogeneous tile? Granite tile ya. Pokoknya yang big slab, jadi kita usahain nggak ada nut di top table ini, terus dipotong, ini sinknya undermount ya istilahnya. Ini berguna banget teman-teman. Kalau tadinya suka kotoran nempel di silennya segala macam, ini tuh kita langsung langsung kita sapu tinggal aja. disapuin aja. Meminimalisir kotoran menurutku, sistem kayak gini. Iya. Kalau untuk kitchen set pakai apa nih? Kitchen set ini plywood dilapis HPL gitu. Terus ini biar ada aksen industrialnya sama kayak bagian dalam rumah lainnya nih kita kasih aksen besi silinder gitu. Cuman aksen aja sih sebenarnya. Tapi ini beneran besi ya? Iya. Nah, jadi kalau aku bilang juga ke kamu kan, aku nggak pengen di rumah tuh kelihatan kayu tapi bukan kayu gitu. Jadi memang kita konsepnya apa adanya. Nah, di dalam juga sama nih, kita nggak pakai plafon ya untuk di sini. Jadi benar-benar langsung expose bondek. Suka ada yang itu, aku baca di konten-kontenmu tuh suka ada yang salah sangka mengira ini adalah atap seng. Padahal bukan ya teman-teman. Ini bentuknya dan warnanya mungkin kayak seng. Dia alas untuk fondasi cor-coran buat di lantai 2. Cuman ya beginilah. Dan ini memang masih apa adanya, nggak kita cat, belum kita treatment apa-apa. Cuman antisipasinya pas pembangunan ya. Kayak kita harus titip ke teman-teman tukang. Mas kalau misalnya ada cipratan semen atau apa tuh tolong langsung dibersihin. Jadi biar nggak membekas di bondeknya, termasuk untuk di semen expose-nya. Gitu. Karena memang kita sengaja pesan ini bakal dibuka begini, jadi jangan sampai kotor gitu. Oke, lanjut. Ada berapa kamar di rumah? 1, 2, 3, 4. Tegang banget ya. Kalau di bawah sini kamar apa? Ini kamar kerja. Difungsikan buat kamar kerja sekarang. Biasanya nungguin owner ya, buka sendiri. Nah ini pintu asli bawaan rumah ini. Ini nih, bawaannya tadi begini nih. Pintu utama juga seperti ini. Akhirnya kita kemana ini tuh ya?
Dikasih orang. Oh ya, kita hibahkan ya? Hibahkan. Ini kusennya juga besi. Sini masuk, nggak apa-apa loh. Ruang kerja tetangga online. Enggak, apa adanya banget ya. Iya, nggak tahu nih tadi mungkin apa. Aku nyalain dulu. Jadi ini ukurannya nggak terlalu luas. Kita fungsiin tadinya buat kamar apa ya? Masa gudang, sayang. Akhirnya udah jadi tempat kerja. Sama kepikirannya kan siapin kamar lah satu di lantai bawah. Nggak tahu ntar buat apa gitu. Tapi ya udah akhirnya sekarang difungsikan buat kamar kerja. Berguna. Betul. Nah ini tembok di sini sebelah masih bata juga. Sama kayak yang di depan, kayak di tengah juga. Sama treatmentnya di expose. Ini juga tadinya tukangnya hampir mau dicat ini. Udah ada pakai base tuh. Pakai cat dasar tuh udah dicat. Untung saya datang pas belum dicat. Jadi saya bilang, jangan ini nggak dicat gitu. Jadi pentingnya apa? Ngontrol ya. Ngontrol. Karena waktu itu cerita sedikit, tetangga waktu itu kita bangun rumah ini mandiri gitu ya. Artinya nggak pakai kontraktor. Pakai arsitek, cuma itu jasanya pakai BD arsitek dan gambarnya aja. Jadi tanpa pengawasan, tanpa lain-lainnya. Kita cuma minta digambarin aja. Hasilnya seperti ini. Karena waktu itu kita punya waktu buat bolak-balik. Walaupun capek ya ternyata. Walaupun capek ternyata. Jadi tetangga online kalau nanti misalnya ada rezeki mau bangun rumah, lebih baik pakai tenaga ahli supaya bisa fokus cari uangnya aja. Nah, dia udah eksposan semua. Jadi ya seperti ini, tinggi ceiling tadi mungkin belum dibahas. 3, ini sekitar 3,2. Kalau misalnya di plafon, ini udah nggak 3,2 lagi. Jadi tinggal 3 meter atau 2,9 seperti itu. Ya, ruang kerja, ada meja kerja, terus storage kebuka, ada macam-macam di sini alat-alat syuting ya, ada souvenir. Ya gitu deh. Oh, untuk lantai gimana lantai? Oh, lantai ini sama, kita semua pakai granite tile ukuran 60 x 60. Ini yang made keset gitu, nggak licin. Dulu kita cari yang paling murah. Nanti kalau untuk mereknya bisa tanya ke Yoi House. Bisa. Kalau dari konsep nih, menurut kamu konsep di lantai 1 ini gimana nih? Apa ya, industrial tropis kali ya. Soalnya kayak semen, bata, plafon diekspos, tapi ada nuansa kayunya juga yang bikin lebih hangat. Terus aku juga naruh beberapa tanaman di sini gitu. Iya. Kayaknya karena kita negara tropis juga sih, jadi kayak otomatis nggak sayang aja gitu kalau nggak mau masukkan unsur tropis di sini. Nyalain dong biar kelihatan. Oh iya, ini agak mendung. Cukup? Wih, cukup. Tangga online. Salpoknya kan ya sama ini nih. Duh, saklarnya cakep ya? Tuh. Ini saklar apa namanya ini? Ini saklar Avatar On dari Schneider Electric. Karena tadi tuh kan kita banyak pakai unsur kayu-kayu juga. Makanya ini gantilah pakai yang ini dark wood. Terus ini biar lucu, kebetulan dia bisa custom juga. Jadi teman-teman kalau mau misalnya foto keluarga atau foto pemandangan atau pattern apalah yang disukain itu bisa custom juga di Schneider Electric. Iya. Tanggal lahir gue ya, tanggal lahir. Jadi ini keren ya tetangga. Jadi bisa pakai unsur kayu begini dan ini flat, feel-nya juga enak nih. Coba ya, saya pencet. Tuh. Jadi nggak perlu khawatir salah karena selebar ini. Nyaman dia. Tactile gitu. Dan ini kalau malam ada lampunya. Jadi ini nggak perlu di on-onin. Pulang dari luar kita masuk rumah masih gelap. Nggak perlu raba-raba karena ada lampu LED-nya ada di dalam sini kecil-kecil. Kelihatan kalau malam aja nih. Betul, membantu banget sih. Membantu Kalau banget. pas pulang malam nggak di mana saklar ya, karena ada lampu di sini. Iya. Waktu itu kita pesan di mana deh nih? Itu di official store-nya Snappy di Tokopedia. Jadi kayak udah ada pilihannya sendiri lah buat custom saklar Avatar On Schneider Electric. Tinggal kasih desain aja kok. Sama pilih kayak waktu itu aku skip kayak ternyata ada pilihan 1 gang, 2 gang. Nah itu diperhatiin juga teman-teman biar nggak salah. 1 gang 2 gang artinya dia 1 tombol atau 2 tombol gitu ya tetangga. Terus tetangga saya waktu itu pernah nanya, kata teknisi ini tahan api, tahan gosokan. Jadi ya bisa diandalkan lah ya. Kayak ini kalau yang kita pakai kan warna dark wood, tapi sebenarnya ada beberapa pilihan warna lain. Atau cek link di deskripsi kali ya. Oh iya, cek link deskripsi aja lebih gampang ya. Oke, sekarang kita lihat living room. Yang nggak luas ini. Nggak luas tapi cukup. Iya, cukup. Itu juga sih yang menurut aku nyaman dengan rumah yang begini karena alhamdulillahnya nggak ada ruang yang mubazir. Ini emang beneran kita pakai semuanya, kamar kerja kepake dan di area atas semuanya kepake, jadi nggak ada ruang mubazir. Iya sih, ini bener-bener nyatu antara living, dining, kitchen. Tinggal lurus aja tetangga. Jadi kalau anak-anak makan tuh bisa pilih makan di sini, makan di sini. Tapi kalau di sofa udah saya larang sih.
Oke, di sini juga masih sama. Kita konsisten dengan bata expose ini. Kelebihannya bata expose ini kita nggak usah pakai lagi backdrop, tapi kekurangannya pastiin dinding di luarnya itu sudah waterproof ya. Jadi nggak ada rembes lagi, nggak ada kebocoran lagi. Karena ini lebih sensitif. Di dalamnya kan nggak ada lapisan lagi nih, langsung ke batanya. Tapi alhamdulillah di sini masih oke selama 4 tahun ini. Oke, kalau di living ini nggak pakai karpet, jadinya pakai apa? Ini dia? pakai lampit rotan. Lampit tuh apa? Dari rotan, dia kayak tikar dari Kalimantan sih. Enak sih menurut aku, lebih less maintenance dibanding karpet. Karena kebetulan anak-anak kadang ada yang alergi debu atau apa, ini ya tinggal disapu dan dilap basah aja. Iya, bersihnya gampang, Bersihnya dia gampang. licin, teksturnya tapi nggak dingin. Dan nuansanya jadi bikin lebih natural sih. Lebih rumah. Lebih rumah. Rumah nenek. Di belakang. Nah, untuk akses ke belakang kita pakai pintu kayu yang dikombinasi dengan bukan kaca. Benar, ini ada story-nya juga ya. Ini sebenarnya kan pintu lungsuran dari rumah orang tua yang nggak kepake. Iya. Aslinya dia full solid, ketutup Kayak yang ini. kayu semuanya. Tapi kok gelap ya, makanya akhirnya nih sama Rizky di setengah dibikin ada kacanya. Ternyata bagus juga ide kamu. Harusnya sampai bawah ya, tapi waktu itu kita jangan belum takut. berani. Nggak, ini cukup lah. Cukup ya. Cukup. Iya. Jadi kita waktu itu tinggal tambah sistem relnya aja. Iya. Ini pintu lipat modelnya. Ya, ini rel atas, rel bawah tetangga. Jadi karena pintunya kayu solid, berat, jadi kita rasa perlu untuk pakai yang rel atas bawah seperti ini. Ini kalau dibuka bisa ngelipet nih. Nah, pelipatannya sebenarnya simple aja sih. Satu orang bisa Iya. melipet ini. Bisa lipat kok. Anak-anak juga bisa. Iya, cuma hati-hati itu lawan. Paling yang mesti siap diterima juga kalau pakai kayu gini, apalagi kalau kayunya belum yang tua ya, ada muai, ada susutnya. Ya, ada perubahan warna kalau udah lama kena panas, kena hujan. Betul. Jadi kita harus setahun sekali mungkin ya dipoles ulang. Poles ulang artinya nggak perlu poles ulang kayu, artinya dia bisa pakai kayak apa? Pernis. Pernis ya, atau cat apa minyak gitu ya? Iya. Saya lupa namanya itu. Oke, Oke, lanjut. Ini juga jadi ada relnya di bawah sini. Jadi ini juga harus dibersihin. Jangan sampai ada kelereng, batu gitu. Kayak tempat kita. Dan tadi kalau kita lihat di depan ada teras, belakang juga ada teras. Nah, ini area buat transisi ke tambahan. belakang rumah. Jadi memang kita pakai di tanah 7x24 yang kita bangun cuma yaitu tadi 9 meter ya. 7x9 seingat aku. 7x9 dalamnya. Dan ini masih hijau. Ini salah satu rezeki sih menurut aku. Kenapa? Iya, jarang-jarang loh ada lahan begini gitu, dan alhamdulillah masih bisa nyisain area hijau, bisa buat resapan air, bisa buat nanam-nanam di tengah isu lingkungan yang sekarang lagi jadi concern banyak orang. Menurutku ini salah satu rezeki yang harus dijaga gitu. Iya sih. Karena waktu itu kita juga memutuskan nggak pengen rumah yang gede banget, gede-gede, apalagi sampai ngabisin lahan karena kebutuhan kita mungkin waktu nggak sampai situ, dan kita juga merasa punya bukaan di rumah itu bikin rumah tambah nyaman, tambah luas, dan tambah sehat. Nah kalau ini nih wilayahnya dia nih, eksplor tanaman-tanaman di sini nih. Iya, sebenarnya sempat kepikiran kayak pakai jasa profesional kali ya, tapi ya ini jadi kayak taman bermain aku, kayak tempat belajar juga, coba-coba kayak di sebelah sini kayak mungkin lebih ke area tanaman hias gitu ya. Terus ada beberapa tanaman yang tumbuh sendiri, kayak pepaya itu tumbuh sendiri. Ini kelapa oleh-oleh dari Rizky. Dia ngoleh-ngolehin istrinya. Bukan pohon malah waktu itu Tunas kelapa kayak lambang pramuka gitu. Lucu banget. Saya habis dari NTT, warganya ramah-ramah, pulang mau dioleh-olehin, mau apa? Aduh, saya bingung apa. Udah kelapa. Tunas kelapa akhirnya. Kalau kain saya udah banyak, kalau makanan bisa habis, tapi kayaknya akhirnya kita putuskan minta kelapa supaya bisa dikenang gitu. Iya. Dan awalnya bener setinggi ini paling ya? Iya, ini yang sebelah situ udah tinggi, iya, karena memang dia jenis jenisnya. yang tinggi, ini jenis yang Ini jenis pendek. yang pendek nih, kelapa gading kalau nggak salah ini, yang tingginya paling 3 meter. Betul. Nah, kalau yang sebelah sini area ini lagi belajar berkebun juga. Kita bikin bedeng-bedengan pakai genteng. Belum waktunya berbagi tips. Masih belajar. Nanti ya. Nanti tipsnya lihat di Yoi House kalau ada. Kalau ada. Kalau udah panen. Ini juga taman, kalau kalian ngikutin video-video saya, dulu kita tanam bareng ini. Bener. Tadinya Rumput-rumput masih tanah merah. Iya. Karena ini urukan, kita tambahin tanah. Tanah. Jadi begini. Jadi begini, akhirnya. Aku sih kadang suka ditanya kayak ada tikus nggak, ada hewan-hewan nggak? Jelas ada sih.
sih. Kayak itu bagian yang harus kita terima. Belum lama ini ada ini ya? Biawak, musang, malam-malam. Mungkin kalau tetangga online yang parno tuh udah ngira suara hantu kali ya. Iya. Atau kelelawar makanin buah kayak ya udahlah gitu. Emang berbagi tempat kan gitu kita di jatahnya sini. Mereka. Jatahnya. Dan kalau tetangga online lihat ini masih terekspos ya. Ini kalau yang ini konsepnya bukan eksposan tetangga. Waktu itu kehabisan budget. Udahlah gitu. Kayak aduh malas nanti ngangkutin material kotor lagi. Tutupin pakai ini aja deh dulu dolar-dolar. Pakai tanaman tetangga. Tadi ini memang harusnya ditutup ya, kita plester minimal atau dikamprot kayak di depan. Ya itu karena budget akhirnya nggak ditutup-tutup sampai sekarang. Betul. Nggak apa-apa. Cuci jemur di mana cuci jemur? Cuci di sebelah sini. Jemur kadang di sini. Nggak. Awalnya kita jemur di sini nih. Ada dulu mungkin kalau ngikutin video saya juga ada sisaan bambu, bilik bambu kita bikin ya di sini. Akhirnya mungkin karena waktu itu explore kita belum tahu, jadi bambunya dimasukin ke tanah. Nah itu ternyata bambu yang ditancap ke tanah itu nggak awet karena ya Jabodetabek rawan ya rayapnya. Jadi umurnya nggak sampai 2 tahun waktu itu udah pada dimakan rayap, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita buka begini jadinya. Dan akhirnya jemur di sini. Enggak sih, sekarang udah ada pindah lagi. Pindah ke... Aku di atas gitu. Soalnya masih kena panas matahari, kena angin, dan nggak repot kalau pas kita pergi-pergi. Bener-bener. Tapi kalau nyucinya masih di sini tetangga. Ini nggak terlalu luas. Sekitar 2 meter, nggak nyampe 2,5 meter, 2,3 ini. Dan kan kita ada ART yang bantu ya, dan menurut Teteh ART yang bantu, ya dia nyaman. Dia yang sehari-hari make lebih nyaman begini daripada kayak aku wadah-wadahin, aku tutupin, ya udah gitu. Kalau ini tangga ini juga akhirnya kita ubah karena tadinya kan pakai beton biasa ya. Akhirnya kita tutupin lagi pakai batu andesit. Sisanya di depan itu tadi. Di bawah ada kamar mandi nggak? Ada kamar mandi. Di sebelah sini. Sebenarnya ini powder room atau ruang bilas lah, karena memang lebih difungsikan untuk tamu ke toilet segala macam, atau bilas karena anak-anak kalau habis main hujan-hujanan bilasnya di sini mandinya nih. Ini dia. Jadi ada di bawah tangga nih. Nah ini juga secara flow ini kurang tepat ya tetangga. Jadi harusnya wastafel tuh di sini letaknya. Supaya kalau misalnya belok dari sana nggak ngalangin belok nih. Nggak masalah, cuma memang kurang ideal aja gitu. Nah ini nggak terlalu gede nih. Tuh, dalamnya tuh. 1 meter. 1 meter, 1,2 kali 1,5 tetangga. Jadi ada kloset, ada shower, dan tetap ada bukaan berupa kaca boven. Ya pintunya nih juga yang standar yang ada di pasaran. Seperti itu. Nah selain jadi area shower ini, di bawah tangga jadi ini apa nih? Gudang, baru ditutupin. Ya ini kita tutup akhirnya supaya kelihatan lebih rapi. Untuk warna juga selera kita ini, warna natural. Natural kayu jati. Oke. Ya. Jadi kamar-kamar semuanya kita ada di atas. Betul, ada di atas. Untuk pencahayaan kita dapat dari tangga ini ya? Iya, dari skylight. Iya tuh. Ini membantu banget sih. Kalau siang aslinya kita nggak pakai lampu-lampu gitu ya. Nggak nyalain lampu. Nggak nyalain lampu. Paling kayak baru nyalain lampu 5:30. Nah ini tangganya suka ditanyain teman-teman. Tangga Semen Expose. Ini faktor budget atau faktor pengen expose waktu itu lupa? Ini sebenarnya faktor budget berkedok explore. Nggak, lebih explore beneran. Jadi saya waktu itu karena dia waktunya habis di ngurusin anak-anak ya. Jadi lebih saya yang sering main ke proyek. Jadi saya nggak terlalu suka pakai granite tile untuk di tangga. Ya udah kita pakai exposan aja, nanti someday rencananya mau ditutup pakai papan kayu. Pakai papan kayu. Cuma sampai sekarang belum ditutup juga. Ini lebar tangganya 120 ya. Untuk tingginya ini sekitar 18 sampai 20 cm. Iya. Jadi naiknya juga nggak effort. Bisa langsung berdua loh, ayo cobain. Ini bisa langsung berdua. Sama enaknya tangga lebar gini, kalau kata abang-abang yang membantu itu ngangkat barangnya gampang. Jadi kayak waktu itu kita pernah ganti kasur atau ngangkat lemari, itu mereka leluasa buat sirkulasi bawa-bawa barangnya. Iya. Railing nih kita pakai apa? Besi holo. Ini pakai spanda gitu. Kita lihat lagi. Nah, ini juga suka ada yang nanyain. Ini eksposan memang sengaja kita bikin gini ya. Ini motif tadawando, kotak-kotak, ala-ala gitu, beton. Ini setelah di tahun ketiga hampir 4 tahun ini, ternyata udah ada ini jamur ini. Jamur ya kayaknya ya.
Karena lembab di tembok sebelahnya, jadi kayak perlu treatment ulang buat waterproofing. Di sebelah tuh- Diagendakan, Pak. Loh. Di sebelah tanah kosong, jadi ada pohon-pohon besar gitu, dan sebagian dahannya itu nempel ke dinding ini. Jadi inilah terjadi dia. Tapi Padahal ini kalau, sih kalau lembab dari atas sih nggak ada, karena Lembab ini nggak ada. full skylight. ini sih hal-hal yang harus diterima ya. Kadang kan Iya. teman-teman yang pengen konsep semen expose, Iya. serba expose kayak, tapi gue pengennya clean, nggak bisa. Sepaket itu. Kayak warna nggak rata. Misalnya teman-teman lihat tangga ini kayak ada part yang mungkin sering keinjek, beda Iya. warnanya sama part yang jarang Jarang keinjek. diinjek. Kayak itu hal yang berjalan natural gitu. Iya, itu memang harus diterima ya, sepaket tuh. Sepaket. Ini kita kasih void supaya ya komunikasinya enak, terus masukin cahaya ke bawah juga. Nah itu tadi di balkon belakang, ini dia jemurannya. Jadi kita ini bikin balkon belakang, tadinya buat tempat baca buku, bengong-bengong, liatin tanaman gitu. Nggak kepake juga. Untung balkonnya nggak di depan sih menurut aku. Kalau ini masih bisa kayak buat nikmatin view di belakang, Iya. masih buat Jarang buat banget jemur. kan akhirnya. Jarang. Ini sekitar 120 lebarnya, panjang kesananya sekitar 3,5 meter. Ini kita pakai roster buat nambah sirkulasi ya. Untuk pintu-pintunya benar-benar kita explore semua. Jadi Ini besi. di ini kita pakai pintu besi. Tadinya tuh yang di bawah itu kacanya mau sampai segini, tapi akhirnya ya udah jangan terlalu rendah kacanya. Jadi kita terapkan di atas aja kayak gini. Pakai pintu besi full dengan kaca seperti ini. Ya, tetangga, tadi di lantai 1 kita udah sebut ya kalau kita bagi 2 kotak MCB-nya. Jadi di lantai 2 ini kita pakai kotak MCB yang sama, merek Schneider Electric, dan juga MCB-nya full. Nah ini groupingnya udah kita bagi buat AC kamar sendiri, AC kamar anak-anak sendiri, untuk jalur PLN-nya juga ada sendiri. Nah kita mau lihat kamar tidur Oke. utama. Udah kelihatan nih, udah kebuka. Udah kelihatan, ini. sini. Ini kalau diperhatiin pintunya sama lagi kayak pintu yang di kamar kerja. Iya. Karena buat hemat juga sih waktu itu. Hemat Pesen budget. di satu tempat, desain yang sama. Jadi ya udah, hitungannya bisa lebih murah. Iya. Oh sama ini jangan lupa tambahin angin-angin teman-teman. Nah, Itu jalusi. Berguna juga itu. Iya. Nah ini kamar tidur utama. Ini buat lantainya pakai apa ya? Parket. Laminated parket, lebih hangat. Sama terus ada jendela besar, view-nya keluar langsung. Sama buat menghalangi pandangan ini ditambahin kaca film. Sebenarnya bukan kaca film, Apa tetangga. namanya? Ini pakai kaca riben. Oh, Jadi iya. kacanya memang udah gelap dari sananya. Variasinya. Dan kalau di kamar tidur utama ini nggak terlalu luas dia punya lebar 3,5 kali 3,2, nggak sampai 4 meter. Ini kasur ukuran queen, dipan kayu, lantai kayu, ya gini aja padanya. Terus cerita sedikit, ini mungkin jadi pertanyaan tetangga online juga, ada tralisnya. Karena ini waktu itu kita pikirinnya tuh keamanan ya, kita nggak bisa ngawasin anak 24 jam. Ya udah daripada kita kepikiran, kita kasih tralis ini. Lanjut. Sebelah sini kamar mandi. Ya, kamar mandi. Ini kamar mandi bersama. Simple aja. Sharing bathroom, kita nggak Sharing punya, bathroom, nggak misah. nggak misahin kamar mandi utama karena rumahnya nggak besar ya. Jadi di ujung tuh shower, kemudian ada kloset, udah cuma 2 itu sama water heater. Dari tadi kita kamar mandinya full putih sampai pintu-pintunya sampai lampu-lampunya. Itu kenapa? Lupa aku. Biar terang ya. Iya kan kamu yang minta ya, supaya kelihatan Oh bersih. iya. Soalnya dulu di rumah orang tua kayak pakai granitnya tuh ada yang merah marun, ada yang coklat krem, kelihatan bercak bekas sabun. Itu tuh kayak lama-lama membekas. Iya. Apalagi jadi kalau granitnya hitam kelihatan kayak gitu. Iya, ada Dan keraknya. ada keraknya. Ini alhamdulillah putih ya, cukup awet sih. Cukup awet sih putih. Dan pastiin yang bagus ya, karena kalau yang kurang bagus, gampang berubah warna dia warnanya. Betul. Paling kita yang skip waktu itu bikin skylight di kamar mandi. Iya. Padahal tuh berguna. Tapi penghawaan tetap ada. Jadi ada roster di samping tuh buat penghawaan. Nah, Nah, kamar ini. mandi udah. Ini pintu apa lagi nih? Ini pintu, ini agak kok pintunya kayak pintu kamar gitu. Ini gimana nih ceritanya? Kok ada pintu di tengah koridor begini? Nah, awalnya ini adalah satu ruangan besar selebar rumah ya. Iya. Itu satu ruangan blong. Jadi karena rumahnya ini bertumbuh, kita Iya. bikinnya. Nah, seiring berjalannya waktu alhamdulillah ada rezeki kita bisa bikin kamar buat anak-anak di sini. Kita sekat jadi ada kamar anak cowok, kamar anak cewek, sama di bagian tengah ini buat kerja. Ya, terus ini juga kenapa nggak kita bongkar? Kayaknya, aduh, lebih ngapain dibongkar nanti dirapihin lagi. Terus ini mau dikemanain? Terus ya udahlah biar ada yang diingat gitu ya, biar ada kenangannya juga nih. Makanya kita nggak kemana-manain nih pintu ini. Kita diemin aja karena nggak ganggu. Yuk ikut.
Di sini kita ada 2 kamar lagi. Pertama kita ke mana dulu nih? Sini dulu kali. Kesini dulu. Sini dulu yuk. Sini dulu deh. Tuh. Nah, ini kamar anak. Jadi anak kita ada 3, satu kamar anak cewek. Di sini ada buat 2 anak cowok. Jadi yang penting cewek-cowok dipisah. Oke. Ini kita pakai pintu sliding buat hemat tempat. Karena kamarnya juga nggak gede. Jadi nggak perlu ruang buat daun pintunya. Sini. Lihat biar kebayang. Nah, sini dulu nih. Nah, ini dia kamarnya. Ini posisi kasurnya seperti ini. Kita pakai furniture-nya built-in. Di bawahnya bisa buat storage. Aslinya kasurnya cuma sampai sini nih, tenang. Cuma karena kita punya kasur cadangan yang tipis-tipis kayak matras gitu. Misalnya ada saudaranya ke rumah gitu ya, lagi ada saudara ke rumah, bisa dikeluarin. Jadi akhirnya dia numpuk di bawah sini tuh. Tinggal diambil aja misalnya butuh ekstensi kasur. Nah ini dia furniture-nya, dia masih ada jendela ke bagian belakang. Jadi kalau misalnya di depan itu dibuka, ini cross ke bagian belakang rumah. Betul. Nah ini mungkin di bagian sini juga kelihatan kalau tadi kan di bawah industrial banget, di sini lebih minimalisnya. Iya lebih minimalis. Putih karena kamar kan buat istirahat ya, jadi biar lebih calming. Ya kita mikirnya gitu sih, nggak pengen kelihatan kasar gitu di kamar tuh pengen leyeh gitu. Di area ini nggak terlalu aku utak-atik karena ya udahlah biar anak-anak punya ruang buat ekspresi gitu. Iya benar. Kita kasih polosan aja ya. Kita kasih base-nya aja. Kayak yang kembangin. Nah tengah ini apa? Tengah-tengah ini meja buat area kerja meja sih ya. kerja juga sih. Misalnya ada yang butuh. Kalau di bawah tuh lebih, gue pengen kerja di bawah. Tapi kalau tiba-tiba ingat sesuatu dan pengen dikerjain, ya di sini juga. Bisa. Dan di situ ada jendela juga. Nah, satu-satunya jendela aluminium di rumah ini nih. Nah, ini dia. Jadi di atas bawah bisa dibuka. Atas tuh nyamping, bawah model congkel seperti itu. Dan lagi-lagi kita kasih teralis, faktor keamanan. Oke, lanjut. Ini Dan 3. agak lebih besar sedikit dibanding kamar sebelah karena diperuntukkan buat 2 anak cowok-cowok. Silakan. Nah, ini ada satu penghuninya baru pulang. Nah ini buat anak cowok kita siapin 2 divan kanan kiri kayak twin gitu, sama ada storage buat buku-buku mereka, sama ada lemari. Untuk luasan tadi udah diceritain lebih luas sedikit, tapi untuk kasurnya sama nih. Kalau kalian lihat beda ketinggiannya itu lagi-lagi karena ditumpuk ya. Yang ini beda merek kasur. Biasa endorse sih. Di tengahnya ada meja belajar bersama. Ini kapasitasnya 2 anak, lengkap dengan laci-lacinya juga buat berdua, masing-masing dapat 1. Di bawahnya juga masih ada storage. Untuk bukaan, lagi-lagi ada jendela ke bagian depan rumah. Kayaknya udah sih. Iya, dan nggak usah khawatir ya tetangga kalau masih punya anak kecil di rumah, hal-hal kayak gini wajar. Oh iya, ini tadinya nggak kepikiran ngecat juga sih. Karena ini part of the memories ya. Jadi kayak kapan lagi mereka kecil, ya udah biarin aja. Walaupun kita sebenarnya kita arahin buat ngegambar di buku gambar, tapi tetap aja bakal ada waktu mungkin mereka ingin berekspresi di dinding, nah biarin aja. Oke, jadi rumah kita udah selesai nih. Udah. Begini aja nih rumah kita nih. Iya. Gitu aja tetangga, Semoga tetangga online mendapatkan inspirasi dari tayangan kita kali ini. Jadi nggak mesti ya rumah yang nyaman itu harus mewah, megah gitu. Jadi yang simpel-simpel kayak gini nih bisa bikin bahagia juga. Ini ada ngobrolnya nggak di bawah? Ada ngobrolnya ya? Oh iya, yaudah deh kita lanjut ngobrol-ngobrol di bawah yuk. Oke, yuk. Oke, tetangga online masih di Yoi House. Lemes banget. Masih di rumah saya gitu loh. Masih di rumah saya bareng partner saya. Dan sekarang saya mau nanya-nanya soal ini. Soal waktu itu pembangunan, kamu masih ingat nggak sih? Gimana tuh? Dari sudut pandang kamu tuh. Kita pembangunan kan start di Maret 2021 ya, atau April gitu 2021, selesai di akhir 2021 Desember. Jadi pembangunan sekitar 7 bulanan lebih, karena kepotong lebaran. Dan itu pas masa COVID, jadi kayak lumayan challenging sih, terutama buat distribusi material bangunan, terus tukang mobilitas tukang terbatas gitu. Prosesnya 6-7 bulan saya ngawasin sendiri waktu itu, jadi tahu banget tantangannya apa, kekurangannya apa, tahu banget. Jadi ini mungkin video udah tayang di Desember, tapi kalau kalian nontonnya di bulan Januari berarti tepat 4 tahun ini. Betul. Januari 2026 tuh ya, tepat 4 tahun. Nah, gimana setelah menempati 4 tahun kalau dari sudut pandangmu nih?
Nyaman sih, alhamdulillah. Karena banyak hal ya, maksudnya kayak aku nggak terlalu request banyak gitu kan untuk rumah. Yang penting ada taman, ada area buat bercocok tanam gitu. Terus anak-anak ada kamarnya sendiri, setiap kamar ada jendela kayak gitu. Requestnya itu aja sih, saya terserah Bapak Rizky ini. Makanya dia explore material serba diekspos, terus kayak pakai banyak unsur besi di rumah ini juga. Dulu kamu nggak suka kan Dulu eksplosan nggak gitu? suka sih, tapi ternyata nih cocok ya buat kita gitu. Soalnya ternyata kita bukan tipe orang yang serapih itu. Walaupun Betul. kita suka rapi. Kita suka rapi, cuma bukan yang rapi. Iya, bukan yang clean look gitu Iya, ya. bukan yang clean look. Lebih ke rapih apa adanya. Betul. Rapi kita tuh misalnya tempatnya buku ya di rak buku, sebatas itu. Nggak boleh ada barang di sini, nggak sampai kayak gitu. Nggak gitu. Jadi mungkin buat sebagian orang ada yang berantakan ngelihatnya, tapi buat kita ya ini apa adanya aja. Ini kita gitu. lah, kita sebagai penghuni rumah udah sesuai lah ya. Udah sesuai, alhamdulillah. Tapi ini setelah 4 tahun nempatin apa aja nih? Udah berubah seingat kamu? Lumayan banyak. Dan ini benar-benar bertahap ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kanopi ini baru setelah setahun rumah ditempatin. Terus kayak kamar anak-anak itu juga setelah 1 tahun rumah ditempatin. Terus area living room itu sangat bertahap banget Bertahap sih. banget. Kita menganut slow Apa ya? Slow decoration process, ya? iya, slow decoration. Karena selain faktor budget kayak kita sambil nempatin, sambil ngumpulin uangnya juga dan sambil merasakan kayak ternyata kita butuh ini. Termasuk ke dapur pun kan kita kayak bertahan lumayan lama ya dengan konsep dapur. Kompornya besar, sinknya besar, dapur ditutupin pakai kitchen set tuh juga baru di tahun 2025 ini kayak kayaknya kita butuh lebih ketutup nih kayak gitu biar kelihatan lebih rapi rumahnya. Bawah tangga itu juga baru di tahun 2025 ini. Kalau ada budgetnya bisa langsung disiapin oke banget. Tapi kalau memang nggak ada nggak apa-apa sambil kita rasain mana yang emang kita butuhin gitu. Iya benar. Jangan-jangan kalau kita waktu itu terburu-buru malah ini ternyata nggak kita banget, ternyata kita nggak butuh. Betul. Hal-hal kayak gitu sih. Sama ada kebutuhan yang mungkin munculnya belakangan ya. Ternyata kita nggak butuh A, kita butuhnya B. Hal-hal kayak gitu yang kita akhirnya belajar gitu ya. Betul. Dan kalau lesson learn selama pembangunan rumah atau selama menempati rumah ini, apa yang bisa kamu ceritain? Kalau menurut aku bangun rumah itu kayak membentuk ruang pribadi kita banget sih. Jadi kayak banyak hal yang kita pelajari baik itu dari selama proses persiapannya, proses pembangunannya, termasuk ketika nempatinnya juga. Dan satu hal yang menurut aku penting juga, kalau bisa tuh kita serahin ke ahlinya sih, kayak dari awal misalnya dalam hal rumah ya, kalau bisa dari awal pakai jasa arsitek biar semuanya tuh well planned gitu, bisa disiapin. Karena memang kita bukan expertnya di bidang pembangunan rumah kan. Kayak kami bikin model kayak gini mungkin buat kami nyaman, tapi sebenarnya dari sisi keilmuan ada hal yang mungkin lebih baik gitu kalau dipertimbangkan. Jadi kalau bisa pakai jasa arsitek, pakai. Terus kalau secara proses pembangunan bisa pakai jasa kontraktor buat ngawasinnya, itu akan lebih baik juga kayaknya ya. Betul. Sama mungkin kalau yang untuk safety lainnya yang nggak kelihatan seperti elektrikal itu juga pastiin pakai teknisi ya tetangga. Karena elektrikal nggak main-main, walaupun nggak kelihatan gitu listriknya kayak apa, cuma itu faktor basic banget. Selain faktor safety, itu juga keawetan barang-barang elektronik kalian di rumah juga sih. Nah, untuk budget kira-kira waktu itu berapa ya kita bangun ini? Aku lupa, cuman kayak bangunannya ya itu. Aku inget sih, coba kamu dulu. Di tahun 2021 kasarannya tuh 3,5 jutaan per meter persegi. Tapi itu belum sama isi barangnya. Iya benar. Bangunannya aja sampai finishing. Belum dengan kamar anak belum kayak gitu ya, tapi ngeblong. Gitu. Di luar yang proses renovasi tambahan tadi ya. Itu tapi udah, 2021 ya. 2021 itu udah termasuk tukang, kontrol sendiri, material belanja sendiri. Itulah lika-likunya bisa kalian tonton di playlist bangun rumah. Malu deh, jangan ditonton. Udah kalian pakai arsitek aja. Dan ya sekali lagi rumah itu yang nyaman kan yang tempat ketika kita pulang kita jadi diri sendiri gitu ya. Betul. Dan kalau tetangga online mau nanya-nanya soal detail rumah ini bisa tanya-tanya kemana nih? Ke Yoi House, ke Rizky juga bisa. Nggak, ke Yoi House aja. Instagramnya Yoi House, linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak ini. Sama-sama Mas Rizky. Semoga ada manfaatnya. Home tour kita kali ini yang ya rumahnya segini aja tetangga, mudah-mudahan menjawab pertanyaan kalian ya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao.
Gitu. Nah, masuk RCBO-nya gue lupa. RCBO-nya apa? Gue lupa. Gue lupa. Apalagi ya?